Terserah, Bu. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah libur panjang, gimana kabarnya anak-anak? Sudah di-record ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang Pak, libur. Ya, mau liburan lagi ya? Mau Mau lagi, Pak, Bu. Nah, Ya, bisa jalan-jalan Pak. nanti sesudah liburan nanti di semester kedua. Nah, kemudian itu cek dulu dalam kelas-kelas itu, karena di situ ada banyak itu yang berserakan apa itu kotoran-kotoran. Karena kalau lihat dari kondisi kelas ini, kita harus bersih. Jangan tahu tentang hadis saja, mempraktekkan juga an-nadzafatu minal Iman. Iman Pak. Ini Bang bagian dari iman. Jadi kita harus mempraktekkan. Sebelum saya memasuki pada materi saya, terlebih dahulu saya absen semua siswa. Halimatus Syadiyah. Hadir, Pak. Halim Hafid. Aspan. izin Pak. Hadir. Subhanur. Ada Pak. Kurnia Rahman. hadir. Muayyan. Hadir Pak, hadir. Nah, sudah hadir semua, alhamdulillah anak-anakku siswa kelas 9 sudah hadir semua. Sebelum memulai tentang materi saya, terlebih dahulu mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh saudara Yasid Rokib. Silakan dipimpin oleh Yasid Rokib. Mari pelajaran sebelum dimulai membaca doa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil Bismillahirrahmanirrahim. wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahirabbil Alamin. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Itu Pak Aspan itu, kenapa kakinya kok ke atas itu? Halo Pak, jangan Pak. Oh, jangan. Nggak boleh kalau kayak gitu, etikanya kurang baik itu, akhlak. Kenapa kayak gitu? Karena Nabi Muhammad diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak. Jadi etika sama guru itu akhlak yang paling utama. Jadi afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Oke, saya lanjutkan pada materi saya, yaitu pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang hukum mim mati dan tafhim. Ro, tafhim, dan lam juga. Sekarang saya masuk pada materi mat tabi'i. Sebelum saya menjelaskan tentang mat tabi'i, terlebih dahulu kita memahami tentang apa mat tersebut. Mat yaitu panjang, tabi'i, tabiat, wata. Secara istilah gitu. Dalam kitab dijelaskan al-mad huwa italatus sauti biharfin min hurufil mad. Itu yang dinamakan mad. Jadi dalam bentuk pembacaan mad tersebut kita harus tahu arti mad tersebut. Sudah tahu arti baru kita memasuki pada inti tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian mat tabi'i, yaitu mat panjang tabi'i wata, dan huruf-huruf mat tabi'i itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Mat tabi'i menurut bahasa adalah mat panjang tabi'i tabiat, tapi dalam bentuk kitab yang dijelaskan adalah al-maddu al-mat tabi'i alladzi la takumu datu harfil maddi illa bihi. Yaitu mat tabi'i secara bahasa memiliki arti alami atau biasa, yakni tidak lebih maupun tidak kurang. Mat tabi'i juga dikenal dengan istilah mat asli. Nah, disitulah kita letak dalam bentuk mat asli. Mat asli itu dibagi menjadi berapa?
Siapa yang tahu? 2, Pak. 3. Dua. 2, Pak. 2, 1. Aspan. Mat asli. Asli apa, Aspan? Asli mat. Asli, asli, Asli mat. asli mat ya. Ya, karena itu mat asli dibagi menjadi 2. 1 adalah asli zahiri. 2 asli muqaddar. Apa yang dinamakan asli zahiri adalah mat, yaitu mat tabi'i, yang huruf matnya jelas dan contoh-contoh bacaannya itu cukup jelas. Yang asli muqaddar yaitu adalah mat yang huruf matnya tidak jelas, namun panjang bacaannya tersebut adalah sesuai dengan watak yang sudah yang di awal itu adalah mat tabi'i. Mat tabi'i 1 alif, 2 Harokat. 2 harokat. Ya, itu adalah bacaan mat tabi'i. Jadi dalam bentuk penerapan dalam hukum bacaan mat tabi'i di surat di sini adalah saya jelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Di sini sudah saya jelaskan, ada contoh qala, qulna. Itu di situ ada yang ada tanda merah itu alif. Kenapa alif itu kok dinamakan mat tabi'i? Karena alif terletak sesudah harokat fathah. Maka hukum bacaannya disebut Mat tabi'i. Apa artinya mat? Panjang. Lancung. Tabi'i. Kota. Apabila ada nama mat itu namanya adalah Panjang. Panjang. Itu Aspan kok nggak serius, nggak konsen itu Aspan. Kenapa? Panjang, Pak. Panjang, Pak. Oh, panjang. Enggak, ada satu cerita begini, kawan, anak-anak. Lancung. Satu cerita. Ceritanya itu ada 2 orang, ya. 2 orang itu sama-sama 2 itu jual kayu. Kemudian suan kepada kiai untuk minta berkah. Minta bacaan, minta begini. Akhirnya satu masuk ke tempat dan satunya ada di pinggir apa itu? Di pinggir jalan. Cuman mau minta barokah dan tidak mengeluarkan dana untuk suan ke kiai itu. Salam Cak Maturena. Akhirnya nama kiai satunya itu sudah masuk duduk sama kiai. Kiai itu memberikan bacaan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kemudian yang satunya yang ada di jalan atau di pinggir jalan itu yang mendengarkan bukan ya hayyu ya qayyum, malah yang didengar adalah ya kayuku, ya kayu yumu. Jadi harus kita itu mempelajari tentang materi apapun saja harus kita konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi kayak Aspan itu toleh kanan ke kiri. Dan nanti itu enggak saya menjelaskan tentang mat tabi'i itu bacanya nanti mat Iwat. Iya. Sebetulnya kita semua itu setiap hari sudah mempraktikkan dalam bentuk bacaan mat tabi'i. Kenapa? Contohnya mama itu sudah mat tabi'i. Iya. Papa. Sudah mat tabi'i gitu. Maka itu tanpa kita sadari, contoh dari mat tabi'i itu setiap hari, setiap kita kerja, setiap kita ngomong itu sudah ada contoh dari mat tabi'i. Cuman ketika sudah panjang bacaannya sudah sesuai dengan panjang mat tabi'i. Ketika sudah kita mengambil manggil memanjang dengan mat arif sukun tentu tidak enak kan? Ya. Kalau itu sudah 1 alif 2 harokat. Nah, sudah mengerti apa enggak? Iya, Bapak. Paham apa enggak? Pak sudah ngerti. Paham. Alhamdulillah, Pak. Iya, Pak. Tolong Aspan bacakan surat Al-Qari'ah. Teknya, Pak.
Ya kan kita tanpa teks harus hafal. Kita kan bukan SD lagi kan begitu. Masa nggak hafal surat Al-Qari'ah? Saya Pak. Oh, Kurnia, kembali ke Kurnia. Nggih Pak. Satu surah Pak atau 2-3 ayat Pak? 2 atau 3 Dua. ayat aja. Ah, iya Pak. Oh, Lebih lengkap, lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Sadaqallahul azim. Allah, itulah pengeterapan dalam bentuk pembacaan matobi. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita bersama. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Jadi kita harus mempelajari ilmu tajwid itu memperindah nada, memperindah, menempatkan pada posisinya yaitu makharijul huruf, keluarnya huruf dan bentuk sebagainya. Makanya itu mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid apa? Wajib. Aspan. Ya Pak. Hukum mempelajari ilmu tajwid apa, Pak Aspan? Wajib Bapak. Kalau menurut Halim, Wajib atau Pak juga Pak? wajib. Memprakteknya itu apa? Apalagi lebih wajib. Berdoain, Mbak. Fardhu Ain. Betul. Itu siapa yang tadi itu nanti tak kasih nilai 90. Muayyan Siapa? Muayyan Pak. Muayyan. Itu Ya. teman Kalau ulun Muayyan. itu, Muayyan teman saya Pak. iya. Kalau Muayyan tuh orangnya diam, nggak kayak Aspan. Jawab benar gitu. Aspan itu banyak persebaya, Teman saya Aspan Pak. Iya. Banyak gaya. Saya jawab Tanyanya dalam nggak hati, tahu. Pak. Oh iya. Ya betul. Sudah Kurang anak-anak? paham ulun Pak. Ulun kurang paham. Ada Sudah, tugas nggak, anak-anak? Pak? Ya, ini Ada ada tugas. tugas untuk kalian, ada tugas untuk kalian semua. Yaitu tugas per kelompok. Carilah di dalam Al-Quran contoh yang penerapan hukum bacaan matom ini dari masing-masing kelompok itu membuat Jangan banyak-banyak Pak. PR nggak, Pak? masing-masing 5 kalimat saja, 5 kalimat contoh yang Kita itu menerapkan Pak. dalam bentuk hukum bacaan matobi. Siapa? Nah, disitulah letak di situ pertama sampai cantumkan semua contoh dari matobi dan nama surat tersebut. Apa nama suratnya? Gitu, bukan surat cinta, ya. Iya, yang cantumkan itu surat. Kemudian apa yang dia di situ 5 kalimat yang menunjukkan bacaan matobi. Walhasil saya tanyakan satu-satu dari anak-anak kelas ini untuk Aspan, apa yang Ya, dinamakan mat? Mat itu panjang Bapak. Panjang. Kurnia, yang dinamakan mat tabi'i. Mat yang panjang Pak. Mat yang panjang. Kalau pendek bukan dinamakan mat. Iya Pak. Oh, gitu ya. Jadi yang dikatakan sekali lagi menurut bahasa adalah mat tabi'i itu menurut bahasa berarti memanjangkan atau menambah, az-ziyadah itu menambah. Menurut ilmu tajwid adalah memanjangkan bunyi huruf mat karena diiringi oleh satu huruf mat tabi'i. Huruf mat tabi'i ada berapa? Muayyan. Ya Sidrokib.
Huruf mat tabi'i ada berapa? 3, Pak. 3, 1. Alif. Saya, Alif, Pak. 2. Saya, Pak. Ya. Iya, 3. Wow. Wow. Tahu. Itu kalau digabung itu Awi. Awai. Awai. Itu kelompok dari semua misalnya huruf-huruf mat tabi'i. Kenapa huruf mat tabi'i? Kalau non mati dan tanwin itu diambil semua 28, cuma mat tabi'i itu diambil dari depan yang lurus bertegak itu kemudian belakang wau dan iya. Karena iya itu disitulah letaknya dalam bentuk huruf mat tabi'i untuk mengingat tersebut. Ya, untuk subhanallah. Pak. Saya, Pak. Ya. Ini Usil sama saya, Pak Aspan. Apa? Aspan Usil. Usil sama Aspan usil. Ya. Maju Asman. Iya Bapak. Kenapa ganggu temannya itu? Bukan ganggu Pak, ulun dah paham Pak. Tanya sama Pak Subhan Pak. Oh, tanya begitu ya. Jangan ganggu sama temannya. Ya, cukup dari saya. Ini tugasnya nanti kumpulkan di pada pertemuan akan datang. Ini kerjaan rumah sebelum PR, Pak ya. menutupi ya PR. Ya, Pak. Siap, Kita siap. kembali pada bacaan panjang bacaannya mat tabi'i berapa harokat? 2, Pak. 2 harokat, 1 Satu alif. Itulah dari saya, walaupun sedikit semoga bermanfaat. Fiddini wal dunya wal akhirah. Amin. Amin. Doa untuk akhir ini, mari kita baca dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.